Pertama itu hubungan manusia dengan dengan penciptanya. Transcendental itu. Ya, hubungan dengan Tuhan itu ibadah namanya. Nah, mengapa ibadah itu perlu? Itu kalau Qur'annya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa ibadah itu artinya lahir dari apa? Dari rasa taat penuh kepada Allah itu. Istilahnya ibadah taat penuh. Nah, taat penuh kepada Allah itu kalau mengetahui kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya melalui alam itu. Kemudian melalui alam itu bisa kita menikmati rahmat Allah itu, nikmat Allah itu. Sehingga kita bisa merasakan nikmat Allah itu. Sehingga rasa cinta kepada Allah besar dan akhirnya taat kepada Allah. Nah itu yang pertama itu. Apa itu hubungan dengan Allah? Itu kalau di dalam Islam seperti itu. Di dalam Quran seperti itu. Ya, kemudian nanti kita diskusikan panjang. Yang ketiga itu adalah hubungan dengan apa? Sesama. Kalau hubungan dengan sesama itu adalah ihsan wal adl. Al adl wal ihsan. Langkah dasarnya itu adil. Dalam hubungan dengan manusia itu. Alaqatul insan bil insan. Hubungan sosialnya itu adalah landasannya adalah al adl ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu. Jadi dasarnya itu adil, kemudian berbuat baik. Adil itu ya apa? Tawasud ya, keseimbangan, ke apa keseimbangan ya, ke apa? Jalan tengah, stabilator. Tegaknya manusia itu karena ada keseimbangan. Tegaknya sosial itu karena ada keseimbangan. Tegaknya alam karena ada keseimbangan. Dan ternyata Al-Adil sendiri nama Allah sendiri itu. Al-Adil itu. Nah, di sini kalau Islam itu begitu itu. Jadi kalau kalau tidak seimbang nggak orang itu nggak sehat itu. Kalau nggak sehat itu kan nggak bisa berdiri kan. Sosial nggak ada keadilan. Iya apa itu timbul eh, timbul kekacauan, timbul apa kegalauan, timbul kerusuhan itu. Kemudian alam itu kalau nggak ada keseimbangan itu ya jadi gempa, jadi tsunami, jadi apa, jadi musibah-musibah alam yang lain itu karena tidak ada keseimbangan. Itu alat. Kemudian kita berbuat baik. Ihsan itu. Itu dalam hubungan dengan manusia. Hubungan dengan alam. Hubungan dengan alam itu adalah tashir. Tashir itu memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan kita. Sebuah alam. Kebutuhan manusia. Tapi tidak eksploitasi, itu tashir. Itu, apa namanya? Eh, apa itu? Sahur samsul wal qamar. Banyak ayat itu. Apa lagi? Eh, yang apa? Yang hubungannya dengan alam. Itu adalah eh, keseimbangan alam. Jadi dengan hasil itu nanti akan harmonis dengan alam, harmonis dengan hubungan manusia dengan Allah, harmonis dengan alam,
dan hubungan harmonis dengan alam. Jadi tiga itu. Pendidikan itu sebenarnya kan begitu. Transformasinya kan ke situ. WAI-nya mestinya kan seperti itu. Begitu jadinya. Jadi eh, apa namanya? Itu taskhir namanya. Hubungan taskhir itu adalah hubungan memanfaatkan alam eh, dengan baik. Ya tentu saja itu adalah apa? Ilmu alam itu mengenai ilmu alam dan teknologi. Nah, lalu PA kita seperti apa? Nah, begitu itu. Jadi, pertama sudah dalam seperti apa? Min aina yubna. Dari mana dibangun? Apa dibangun dari pragmatis? Apa dari rasionalis? Apakah dari apa? Humanis? Banyak itu. Eh, dari itu epistemologinya dibangun dari situ. Kalau kalau Islam kan dibangun dari Quran. Ya walaupun juga ada rasional empiris, juga ada wahyu begitu. Kalau di Barat itu kan hanya akal dan wahyu saja begitu. Nah di sini ini kita nanti kita apa apa kita diskusikan. Ini hanya pengantar saja. Yang saya inginkan itu kalau apa saja ilmu itu untuk berkembang, termasuk pengembangan kurikulum itu harus harus ya, kritis-kritis filosofis itu maksudnya adalah ontologisnya itu seperti apa, epistemologisnya seperti apa, logisnya seperti apa, loginya. Kalau dalam Islam itu ada hubungan yang dengan alam, tasir ya, memanfaatkan alam itu, kemudian musakharatun bersama itu kan, itu adalah eh, contoh-contoh dari tasir kata-kata tasir dalam Quran. Memanfaatkan. Terus kemudian yang keempat hubungan dengan alam, dengan kehidupan. Alaqatul insan bil hayat. Hubungan manusia dengan kehidupan. Apa bentuknya itu? Ini kan apa? Kurikulum itu kan dibangun secara harus secara utuh ya untuk memenuhi kebutuhan lahir batin. Hubungan manusia dengan kehidupan ini adalah hubungan ibtila. Ibtila itu ujian itu loh. Sebab begini, masalahnya begini. Hidup ini, masalah hidup ini, apapun bentuknya itu adalah stresor. Menggoncang jiwa, membuat panik, membuat stres. Apapun saja. Ya contohnya ya, apa ya, kerjaan, ya, kemudian sosial, politik, ekonomi. Itu kan semuanya menekan kita, menekan jiwa manusia. Begitu. Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi apa? Kehidupan ini semuanya adalah stresor, apapun bentuknya. Makanya perlu apa? Stabilisator, pengimbang, penyeimbang, penenang. Itu bentuknya apa? Iman billah. Ya, apa itu? Bisa menenangkan itu. Tawakal, ikhlas, ridho, qanaah, sabar, syukur. Nah, itu sebenarnya adalah menenangkan jiwa. Stabilator itu. Sehingga nanti ada pengendalinya, ada penyeimbangnya. Dari ini kebutuhan manusia dasar itu. Sebab hidup ini begini ini. Ya termasuk kuliah itu sendiri mungkin stresor. Ya kan?
Begitu. Jadi menekan manusia, membuat manusia, menggoncangkan manusia. Perlu stabilator. Bentuknya apa? Iman billah. Al-imanu mawaqor bil qalbi. Iman itu membuat tenang di hati. Jadi jangkar. Kemudian perangkatnya itu ya tawakal, ikhlas, rabbika, syukur dan ridho. Kemudian ikhlas itu. Itu penyeimbang itu. Kalau bisa merespon kehidupan masyarakat yang stresor tadi, baik dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam itu hawa nafsu itu loh. Hawa nafsu itu kan juga stresor itu, kuat itu. Jadi eksternal ada, internal aja. Internal itu aja apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang dari luar ini apa, pekerjaan, ekonomi, politik, budaya, pekerjaan, dan semuanya itu stresor. Perlu ada stabilator. Bentuknya apa? Iman billah. Itu buat orang tenang. Ya, coba nanti di bagaimana iman billah membuat tenang ini sebagai pondasinya. Perangkatnya itu adalah tawakal, ridho, qona, ikhlas. Di dalam nanti kita diskusikan. Kemudian yang keempat, apa itu kelima ya? Hubungan dengan akhirat. Mau tidak mau manusia masih akan mati ya, tidak mati. Lah, alaqatul insan bil akhirah. Apa alaqatul insan? Itu mas'uliyah, tanggung jawab. Dan balasan, imbalan. Yang baik akan, perbuatan baik akan mendapatkan imbalan apa baik dan surga kan. Yang buruk ada imbalan. Lah, itu tanggung jawab namanya. Hubungan dengan alam, dengan akhirat itu adalah hubungan tanggung jawab. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tanggung jawab. Lah kalau orang itu tanggung jawab akhirat, makin mesti berakhlak baik. Mesti karena apa? Semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di dalam. Begini, ini namanya kritik ya, epistemologis. Setelah kritik apa tadi? Ontologis. Nah, begitu itu. Eh, lalu bagaimana ini? Berikutnya adalah eh, hasilnya itu aksiologisnya dari apa? Dari kritik realitas ya, kritik kurikulum dalam hal ini itu sementara ini hanya contoh saja bahwa ada dikotomi di kurikulum kita itu, baik dikotomi internal ya. Jadi seperti apa? Fikih terpisah dari fikih. Fikih berpisah dari apa tasawuf ya, dari al akhlak. Akhlak terpisah dari apa? Dari fikih. Itu bermasalah. Kemudian mungkin dibangun dari materialisme sehingga moralnya tidak ada, tasawufnya nggak ada, fisiologisnya nggak ada, spiritualnya nggak ada. Itu masalah. Tapi ada juga yang apa, yang yang hanya ya hanya spiritual saja, akhlak saja. Pakai fikihnya nggak ada. Ada yang fikihnya saja, maksudnya yang hukum saja, yang lahir saja, material saja. Nggak ada material, nggak ada spiritualnya. Nah ini goncangan-goncangan besar itu, masalah-masalah besar dalam pihak. Makanya contohnya integratif itu adalah, itu hanya contoh saja. Eh, apa
seperti Bang saya katakan itu integratif itu. Ada hubungan dengan Allah baik, harmonis dengan Allah, hubungan harmonis dengan Allah, hubungan harmonis dengan alam, hubungan dengan sesamanya, dan hubungan dengan kehidupan itu tadi yang mungkin penting sekarang ini. Karena orang kan semua stres, depresi, ada kekacauan jiwa, hanya kekacauan perilaku, ada kerisauan pikiran jiwa, akhirnya menjadi kerisauan sosial. Jadi patologi sosial jadi. Makanya dalam tasawuf itu ada tazkiyatun nafsi itu. Ada tazkiyatun nafsi itu adalah mengelola jiwa. Sementara yang fikih itu mengelola ini itu. Kemudian evaluasi jadi apa namanya? Teologisnya. Aksiologisnya itu eh, manfaatnya apa? Kegunaannya apa? Nilai hasilnya apa? Kalau dibangun dengan ontologis dan epistemologis yang empiris rasional saja, dampaknya seperti apa? Yang dibangun dengan empiris rasional dan wahyu, bagaimana dampaknya berbeda itu. Begitu. Jadi, saya melihat itu nilainya, apa dampaknya, dampak yang ditimbulkannya. Ingat bahwa PA itu bukan hanya hafalan, bukan konsep saja, tetapi harus aplikatif, harus visomotorik. Jadi apa namanya? Ada efek kognitif, ada kognitif afektif dan visomotorik. Harus ada visomotorik. Cuma PAI, ini contoh, ini anu saja, contoh saja. Kalau hanya terhenti kepada kognitif dan afektif, maksudnya hanya pemikiran, hanya ilmu, apa dan kesadaran saja. Itu nggak ada nilainya apa-apa itu, nggak ada dampak apa, nggak ada perubahan jiwa, nggak ada perubahan perilaku, nggak ada perubahan peradaban. Kalau hanya apa tidak apa kalau tidak afektif, nggak ada mesin motorik. Tapi kalau ada mesin motorik, tapi nggak ada objeknya, karena nggak ada fikihnya, maka juga sempit jadinya itu. Kan di sana kan ada apa? Ada fikih ibadat. Ya, jadi itu hubungan dengan fikih muamalah, hubungan dengan sesama, interaksi sosial. Lingkungan perdagangan, pengelolaan alam, jadi kemudian apa ketahanan ketahanan mental dalam menghadapi kehidupan. Karena hubungan manusia dengan kehidupan adalah hubungan itila, ujian praktek lah. Bahwa hidup ini semuanya adalah stresor, dihubungan dengan akhirat. Kalau nggak punya tanggung jawab, nggak ada apa, nggak ada imbalan, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada siksaan dan nggak ada pahala. Itu bagaimana bisa baik orang itu? Nggak bisa. Kehidupan kita sekarang kayak seperti itu. Mana yang kuat? Itu yang di atas. Dan di sini nih masalahnya. Ini aksiologi. Ini adalah nilai yang didapat. Apa itu? Kontribusi yang dihasilkan. Ilmu itu harus berkontribusi. Bisa baik itu secara spiritual maupun secara material. Secara rohani maupun jasmani. Secara sosial dan secara peradaban. Itu harus ada perubahan. Harus ada perbaikan. Harus ada peningkatan. Begitu. Makanya saya nanti makalah-makalah yang ditulis itu harus ada ini, harus ada kontribusinya, harus ada apa, signifikansinya, harus ada efek positif di dalam secara spiritual maupun secara
rohani maupun secara jasmani maupun, secara material. Sehingga ada, apa itu, nilai yang besar di dalam kehidupan, begitu. Jadi istilahnya apa, baqaul nau'il insani, jadi kelangsungan hidupnya itu harus ada itu, real itu. Dan harus ada irtifa'ul darajah ila mustawa alladhi yaliqu. Artinya, ada apa namanya, mengangkat mengangkat derajat manusia yang semestinya, yang selayaknya, gitu. Harus itu ada, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar hafalan, tapi harus ada aplikatifnya, ada dampaknya, ada implementasinya. Dari situ nih kurikulum menentukan sekali, sebab itu kompas yang mengarahkan manusia, mengarahkan anak didik, peserta didik itu kepada tujuannya. Tujuannya ya apa itu, dibangun dari apa kurikulumnya itu harus ditanyakan. Makanya lalu ada pengembangan kurikulum, terus menerus itu. Apalagi di sini dekadasi moral umpamanya, terus apa itu, resesi ekonomi, rusaknya alam, dan banyak masalah itu. Mestinya kurikulum itu menjawab itu masalahnya itu. Jadi ada nilainya. Dan ini namanya maqasidus syariah. Kalau di dalam Islam itu seperti itu. Maksud itu apa? Hibduddin, hibdul mal, hibdul apa? Hibdul irdi, bi'ah, ya, hibdul nafsi, hibdul akli, ya itu, hibdul nafsi. Itu tujuan sebenarnya itu PA itu. PA itu begitu itu. Begitu itu. Nah, makanya lalu nanti proposal itu harus harus ini lalu mengkritisi ya apa yang tadi kan saya terlalu umum ya. Ya di SMA yang yang ada itu apa, atau di sanawiyah aliyah SD perguruan tinggi gitu. Ya, seperti apa? Lalu kritisi. Kritisi itu maksudnya apa? Kritis itu kan berpikir sebab akibat ya. Kausalitas, positivisme. Mengapa seperti itu? Hidden kurikulum jadi coba. Eh, itu harus dikritisi. Dikritisi itu namanya kritik ontologis. Lalu dibangun dari apa? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Lalu hasilnya seperti apa? Dan bagaimana juga apa itu hasilnya? Ya, hasil capaian yang akan dicapai itu apa? Bukan hanya sekedar formalitas. Begitu sebenarnya. Jadi mengarahkan mahasiswa itu atau murid itu diantarkan kemana dan bagaimana bahannya itu kognitif, afektif, dan sosiomotorik itu. Ilmu hal dan amal. Kalau Imam Ghazali, Imam Ghazali begitu. Saya melihat Ihya itu, Ihya Ulumuddin itu gabungan, itu membentuk peradaban itu karena gabungan antara tasawuf, ya akhlak gitu ya, mengelola jiwa dan fikih, mengelola perilaku, menghasilkan kesehatan jiwa, kesehatan perilaku. Kalau ditunjang oleh ilmu pengetahuan, maka menjadi peradaban yang maju dan stabil. Dan itu isi Quran seperti itu. Jadi Quran itu isinya adalah akidah yang pertama. Akidah itu apa? Iman billah, iman bil rasul, iman biyaumil hisab, iman biyaumil qiyamah. Nah, dari iman billahi wa yaumil hisab, semua perbuatan dan balasannya, maka melahirkan akhlak. Sebab apa? Ada hisab. Nah, begitu itu. Kemudian dari akhlak itulah, akhlak itu
Jadi perangkatnya tadi, setelah kita itu perangkatnya itu, setelah kita dia akhlak jadi akhlak ya, perilaku yang baik. Gitu. Lalu itu sebagai pengelola jiwa yang lahirnya sehat fisiknya, kemudian lahirlah fikih. Fikih itu manifestasi daripada akhlak. Nggak ada akhlak tanpa fikih. Kan nggak tahu langkah-langkahnya seperti apa, batasannya seperti apa. Kan katakan saja jujur harus jujur. Kalau dari ekonomi seperti apa? Nah, seperti itu. Batasannya seperti apa? Itu jadi ini tuh menyatu, menyatu antara tasawuf dan akhlak dengan akhlak sebagai regulasi jiwa dan fikih sebagai regulasi perilaku. Saya bisa begitu maksudnya. Lah ya itu makanya ada fikih siasa, ada fikih sot, ada fikih ibadah begitu. Tapi yang di sini ya, mungkin saya salah. Itu fikih nggak ada, artinya nggak menyatu dengan apa dengan akhlak. Akhlak nggak menyatu dengan fikih. Kemudian ya satu Al-Quran itu isinya adalah akidah. Jadi kemudian lak, kemudian syariah. Itu manifestasi dari kemudian ilmu pengetahuan. Maksudnya teori-teori ilmu pengetahuan itu. Hampir setiap Quran itu kalau berbicara itu tiga itu. Ya tiga, katakan saja mungkin ini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Halo? Bisa didengar ya? Ya, seperti apa itu? Wadduha wal laili itu saja gampangnya saja. Wadduha itu kan pagi, pagi terus tadi sore. Itu akidah. Itu. Akidahnya apa? Maksudnya adalah sekarang hidup nanti mati. Semuanya itu makhluk itu begitu. Wal naziati gorko. Terbit, matahari terbit tenggelam. Mati kalau betina itu tumbuh menghijau menguning, kita mati. Wal andiyat itu kuda, biologi itu. Tumbuh apa akhir ya tumbuh berkembang mati semuanya begitu. Manusia juga begitu. Jadi apa? Dari walad, dari sobi, kemudian sabab, kemudian kuhula, kemudian sayufa, mati. Dalam mati ada hisab. Lah hisab
terlihat oleh pembuat kurikulum itu. Sehingga ada ini, eee, ini topik-topiknya bisa bisa dipilih, bisa Anda dari
landasan sikap itu, landasan akhlak itu apa? Landasannya kalau bukan iman, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kalau ada ya hanya pura-pura saja. Orang itu ada tiga orang itu. Ada yang punya iman ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu. Itu. Landasannya jelas. Ada pijakan yang jelas itu. Alladzina amanu wa amilus itu. Ada pijakan yang kuat. Jadi nggak akan berubah itu. Sikapnya akan baik. Karena apa ya? Karena Allah tadi itu. Berbuat baik bukan karena sesuatu atau orang yang dihadapi. Tetapi karena itu perintah siapa berbuat baik itu kan Allah itu. Gitu loh. Jalannya. Nggak lapuk di apa? Nggak jatuh di baik benci, tidak dimaki, tidak terbang dipuji. Jadi stabil jiwanya. Yang kedua itu kafir. Itu juga bagus tuh. Maksudnya bagus itu punya pendirian, punya sikap. Sikapnya orang kafir itu adalah materialis, pokoknya materialis saja. Itu banyak untuk makan, minum, dan senang-senang itu aja. Jadi apa sih istilahnya? Materialis. Itu ada sikap. Oh, itu kuat itu. Ada sikap. Yang ketiga itu munafik. Munafik itu nggak punya sikap. Yang ada adalah mana yang menguntungkan aja. Nggak penting itu beriman atau tidak beriman. Yang penting itu adalah eh, dapat bagian. Ini itu. Itu masalahnya kalau itu sikap itu. Jadi orang mukmin itu ya punya sikap dan punya pendirian, punya integritas. Dan itu menjadi terbukti dalam perbuatannya. Kalau orang kafir itu ya juga jelas perintah hidupnya adalah kelezatan, ke apa material. Nggak peduli itu apa benar atau salah, baik atau buruk nggak peduli. Yang penting itu menguntungkan secara material. Kalau munafik tidak, nggak punya pendirian, nggak punya sikap, nggak punya identitas. Yang penting dapat bagian, begitu. Apa jadi dia tidak bersifat seperti orang mukmin dan tidak bersikap seperti orang apa kafir. Kadang-kadang lebih lebih tampil sebagai lebih nampak seperti orang beriman daripada orang beriman sendiri. Dan kadang-kadang lebih kafir dari orang kafir itu sendiri. Yang penting dapat bagian. Begitu. Itu berat. Jadi persoalannya adalah antara teoritis dengan kehidupan nyata, realitas. Itu masalah fondasinya itu apa? Landasan arti pijakannya itu apa? Apa Allah? Apa material? Apa yang penting dapat bagian? Begitu masalahnya itu. Makanya dalam Islam itu pertama kali atau berbarengan antara iman, sains, dan perilaku itu apa sosial itu interaksi sosial dan kehidupan dunia dan akhirat itu mesti itu berbarengan kalau dalam Quran nggak bisa nggak, nggak bisa material saja nggak bisa eh, apa itu spiritual saja nggak bisa harus eh, integratif mana itu awalam yaro ilat tayri faqom sofat wakbitina wa yumsikuna rahman apakah mereka tidak melihat burung-burung itu kan material saya ada aircraft itu. Kemudian apa ada keindahan di situ jiwa ada apa itu sofat wakbit itu burung-burung terbang
buka sayapnya itu dan turun dengan menutup sayapnya itu kan keindahan itu. Terus ada transendental, Rahman, tidak bisa menahan kepada burung-burung kecil Rahman lagi. Ini kan transendental. Jadi apa Hmm. istilahnya? Ada bayani, ada burhani, ada intuitif, ada irfani. Begitu. Tiga-tiganya harus ada. Gitu. Makanya wamin ayatihi begitu. Allah itu kalau itu Hmm. kita bidali kala ayat. Mestinya material itu harus ada terhubungan dengan Allah. Begitu. Min ayati an khalaqalakum min amsin wa taskun. Wa min ayatihi lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayat. Itu. Hmm. Mesti itu. Mesti keterhubungan. Jadi fisika itu ada hubungannya dengan metafisik. Metafisik mesti berhubungan dengan apa fisik. Begitu. Jadi memang makanya lalu ini loh tugas kita itu kesenjangan antara teoritis dengan kehidupan nyata itu ini adalah kalau digarap dikerjakan itu menjadi novelty dan kemudian kontribusi besar. Ada gap akademik namanya itu. Ada kesenjangan antara konsep dengan realitas itu. Begitu menurut itu. Ya, barangkali Baik, ada terima yang kasih, Prof. monggo ada lagi. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Prof. Silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Purhasanah dari Jawa Barat, Prof. Ya, Menyimak tadi tentang, makosid syariah ya, Prof. ya. Ini di tengah masyarakat Indonesia yang, kita tahu multikultural ya, bagaimana strategi pengembangan kurikulum pendidikan Islam agar tetap menjaga nilai syariat gitu ya? Serta mampu menjawab persoalan sosial gitu. Seperti misal krisis moral dan juga tantangan digital pada zaman sekarang, Prof. Itu mungkin Prof sementara. Terima kasih, Prof. Ada lagi. Ada lagi. Silakan. Ada lagi. Bahasa apa tadi itu?
Ya, silakan. Monggo. Itu dulu ya. Eh, Tadi itu apa tadi? Eh, Degradasi moral ya. Hubungannya dengan makosid itu syariah. Makosid itu artinya kan tujuan, hasil ya. Syariah itu. Jadi tujuan daripada syariah itu adalah bagaimana itu harmonis, hubungan bangun harmonis dengan Allah, hubungan harmonis dengan alam, hubungan harmonis dengan sesamanya. Begitu. Itu memang tujuan akhlak itu di situ. Kemudian bagaimana kalau menghadapi yang ada di kerusakan alam dan digital itu yang diperbaiki adalah satu, itu adalah kognitifnya itu, kognitifnya dan afektifnya itu. Nanti hasilnya itu makosidus syariat. Jadi ada kesadaran. Tapi dulu kan begitu. Ada yang orang yang nggak mau berzina, nggak mau, nggak kuat kalau nggak berzina. Bagaimana itu kalau terjadi kepada ibumu, kepada saudara-saudarimu, kepada adikmu, gimana? Lah itulah afektif kognitifnya itu dibangun. Lalu jadilah kesadaran dari afektif, kesadaran, menerima hasil pemikiran refleksi tadi. Lalu terjadilah transformasi itu apa merubah pikiran, merubah sikap dan merubah perilaku. Begitu. Ingat ya tadi yang dimaksud dengan hubungan baik dengan alam tadi itu adalah membangun ekonomi itu dan tasfir, membangun apa ekonomi kan ya, membangun ekonomi itu gini loh, jadi membangun peradaban, membangun akhlak itu adalah membangun apa ekonomi, membangun sosial, membangun politik, begitu. Jadi eh, maksudnya gampang kalau dalam Islam itu adalah membangun konsep tasawuf itu dan membangun konsep psikologis ya, membangun dengan tasawuf itu ya, dan membangun fikih itu, membangun perilaku lahir, fikih. Nah, fikih itu kan bentuknya apa? Ekonomi kan, sampai waris aja begitu. Kemudian membentuk apa itu? Interaksi sosial, muamalah. Membantu apa itu agak ke interaksi sosial, membangun apa jadi membangun keamanan, jinayah itu keadilan, jinayah. Makanya ada fikul biasa, ada fikul episod, ada fikul PBI. Itu dibangun itu. Aqimus sholat wa atuz zakah. Itu kan nanti sholat itu hubungan dengan Allah, zakat itu hubungan dengan sosial dan ekonomi kan.
Ekonomi kan alam itu kan. Atau zakat-zakat dari mana? Kan dari alam, dari ekonomi. Dan ada empati sesamanya itu. Hampir semua, eee, hampir semua saya pikir itu memuat atau memulai nilai 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 akhlak, seperti itu. Secara bersamaan, secara berbarengan. Jadi kognitifnya itu dibenahi. Terus akhirnya lahir apa itu, afektif. Hal, ilmu hal dan amal. Afektif itu adalah kesadaran dengan karena ada pemahaman. Kemudian lahirnya motorik itu. Tindakan nyata ini, realitas nyata ini. Nah itu itu adalah konstitusi. Maksud besar itu apa? Saya ibutin. Itu jadi agak banyak hubungan dengan Allah Pak. Ibdul mal, ekonominya bagus. Ibdul apa? Ibdul akli. Cara berpikirnya benar, sehat, normal. Kemudian ibdul nafsi, jiwa itu hibun asli. Eh, apa hubungan apa keturunan itu. Makanya ada gunika. Kemudian ada hibdul irti, kehormatan. Begitu itu tujuan dari akhlak. Lah akhlak itu dibangun dari iman billah itu sebagai kondisinya. Kemudian perangkatnya itu jadi adalah tawakal, ridho, qanaah, ikhlas. Jadi, kemudian syukur itu, kemudian tawakal itu. Itu nanti akan membentuk eh, tubuh sehat. Rata-rata penyakit itu datang dari jiwa yang tidak sehat. Akhirnya melahirkan perilaku terdorong berperilaku sehat, stabil, normal, tidak patologi sosial, tidak jadi patologi sosial. Begitu maksudnya. Jadi makosid itu adalah tujuan daripada syariah, akhlak. Akhlak itu adalah manifestasi perwujudan dari syariah itu adalah perwujudan dari akhlak. Konkretnya di situ. Tidak apa itu, tidak mencuri, tidak menipu, tidak apa merusak. Itu kan apa syariah itu adalah fikih. Itu kan manifestasi dari akhlak. Hasilnya nanti maka situ syariah. Makanya kurikulum itu harus berbasis apa? Berbasis maka syariah. Judul aja tulis begini. Pendidikan akhlak berbasis konstitusi syariah. Itu kan bisa. Gitu. Ya, silakan. Kalau ada yang komentar silakan, ada tanya silakan, mempertanyakan silakan. Ya, betul.
Bagus. I i bagus, betul. Ya, pertanyaannya ini adalah bagus sekali. Mengapa kurikulum langsung berubah begitu saja? Eh, Bisa kurikulum berubah itu yang berubahnya itu kan yang membuat itu adalah yang punya kebijakan itu. Ya, di sini begitu. Masalahnya di situ. Jadi tidak tidak apa kalau pesantren mestinya ya dia pesantren membuat didiskusikan kira-kira efektif apa efisien apa tidak itu mestinya itu umum juga begitu makanya tadi kan ada apa namanya ada integratif ada yang dikotomis kan ada yang begitu. Para pakar pendidikan dunia itu kan berbeda-beda itu realisme dan eksistenisme pragmatisme humanisme macam-macam itu berbeda-beda itu sehingga konsepnya berbeda-beda. Mana konsep pendidikan yang sama? Enggak ada. Beragam. Ada yang dari Quran, ada yang dari wahyu, ada yang tidak. Ada yang dari pengalaman saja. Ada yang dari kearifan lokal saja. Ada itu. Jadi sudut pandangnya itu berbeda, world view-nya berbeda-beda. Akhirnya melahirkan. Jadi merupakan apa itu eh, perubahan, perubahan keadaan. Keadaan orang yang membuat dan keadaan apa yang punya kebijakan untuk membuat itu. Perubahannya itu. Lalu, tapi di sana kan ada peluang untuk disesuaikan dengan apa lingkungannya. Ada kan gitu. Tapi kenyataannya ya seperti itulah. Nah, pengaruh global itu apa? Tadi saya katakan bahwa perubahan itu terjadi karena perubahan apa itu eksternal, baik secara lokal maupun global. Masalahnya apa? Seperti teknologi, ekonomi, sosial, politik, begitu itu bukan apa? Itu adalah tantangan dari eksternal, dari luar. Tantangan dari dalam, hawa nafsu itu juga tidak kalah besarnya. Harus kepingin ini, kepingin itu. Wah, itu nuntutnya jasmani besar. Itu tantangan. Ya. Lalu jadi berarti perubahan itu terjadi karena iya, faktor eksternal dan faktor internal. Hedonis itu loh. Hedonis itu juga apa, eee, faktor eksternal itu, faktor internal. Itu yang kita hadapi seperti itu. Kemudian akhirnya kurikulum berubah-ubah menjadi apa, kurikulum KKNI, ada kurikulum UB, ada kurikulum Merdeka, macam-macam itu. Ya karena tadi, buat view-nya itu apa itu, sikap mentalnya itu, cara pandangnya kepada dunia itu berbeda-beda. Akhirnya epistemenya berbeda. Makanya yang afdol itu menurut saya itu yang integratif antara wahyu, akal, dan pengalaman manusia itu. Jadi empiris, rasional, dan wahyu. Wahyu itu, sebab itu adalah Buddha, tunjuk itu. Kalau enggak itu liar, puas. Gitu. Oleh karena itu, kita punya peluang apa? Memperbaiki, punya apa? Merekayasa, apa itu? Punya apa? Punya keinginan untuk apa itu mensiasati bagaimana di murid kita pada saat itu dibawa kemana
itu disisipkan, itu harus dianukan. Makanya ada integratif, fikih dengan tasawuf integratif. Contohnya punya Ihya itu. Kemudian alam dengan ilmu alam dengan ilmu ya, dengan akhlak. Itu kan bisa itu. Apa itu? Nah, itu bisa apa itu? Bisa mengatasi tantangan-tantangan di dunia digital itu. Kemudian masalah ini Google, masalah apa AI itu sah-sah saja itu. Itu sah-sah saja. Asalkan sebagai sebagai teman diskusi. Begitu. Cek aslinya. Qurannya gimana, hadisnya gimana, ilmu sosialnya gimana, ilmu alamnya bagaimana. Jadi ada triangulasi di situ. Nah saja itu sebagai apa? Sebagai apa itu? Teman diskusi. Kalau teman diskusi itu bisa cepat itu kalau teman diskusi dan itu tantangan zaman itu. Tapi kalau ikut kita mau itu semuanya orang bisa nulis kok. Orang nulis lalu apa saja bisa dimuat itu. Tapi oleh karena itu ada triangulasi. Jadi cek cross check data, cross check epistemologi, cross check metodologi. Itu kalau itu atau cross check sumber data itu dianukan. Makanya Quran kan juga begitu. Mada mada fi samawati wal ar. Apa yang ada di bumi dan di langit itu kan maksudnya adalah menyaring. Itu adalah diskusi, bahan diskusi. Hidup ini memang begitu itu. Gitu loh. Jadi ingat iya bagus itu. Beli itu sebagai bahan diskusi. Kalau tidak dipakai kita ketinggalan jauh lagi. Kamu jauh lah. Tapi juga ingat sebagai bahan diskusi. Kita diskusikan dengan Quran, dengan hadis, dengan tasawuf, dengan syariah itu. Saya pikir ya. Silakan yang lain ada. Saya bebas-bebasnya saja. Assalamualaikum Prof. Ya. Perkenalkan saya Desubarka dari Depok. Ada yang ingin saya tanyakan Prof mengenai, mapel ini gitu. Tadi kan Prof sudah, jelas ya, menjelaskan tentang bagaimana menghadapi, kurikulum PAI di era globalisasi ini gitu. Sekarang yang mau saya tanyakan itu, bagaimana peran lembaga pendidikan, bagaimana peran lembaga pendidikan Islam dalam membangun kurikulum PAI yang moderat dan inklusif, Prof? Itu aja, Prof, dari saya. Makasih, Prof.
Ulang pertanyaannya tadi. Nggak dengar ada. Halo, Kak, bisa didengar? Ya, ya. Silakan. Iya, Prof. Tadi bagaimana lembaga pendidikan ya dalam mengembangkan kurikulum PAI yang moderat dan inklusif gitu, Prof. Intinya itu tadi, Prof. Oh, bagus. Jadi bagaimana pengembangan eh, kurikulum? Kurikulum PAI yang moderat dan inklusif untuk Iya, lembaga pendidikan agama Islam. iya, Makasih, Prof. bagus. Ilmu alam itu ilmu alam itu kan dari Allah, betul. Ilmu alam itu kan dari Allah kan, betul. Iya, Prof. Ya, saintis itu tidak menciptakan hukum alam, tapi menemukan hukum alam. Ilmu sosial itu juga dari Allah. Apa sosiologis ya, ahli sosiologi itu bukan menciptakan ilmu sosial, tapi menemukan apa itu teori sosial. Ulama itu tidak menciptakan hukum Islam, tapi menemukan hukum Islam. Jadi sumber ilmu itu Allah, objek ilmu itu adalah apa? Makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah itu objek ilmu. Tujuannya itu adalah ma'rifatullah. Begitu. Jadi kalau begitu adalah itu namanya pengembangan integratif. Begitu. Itu namanya inklusif. Karena apa? Ada apa itu? Masdarul ilmi wallah wa madul ilmi, objek ilmi itu makhlukullah. Mada fil samawati wal ardi. Kemudian hadaf tujuannya itu ma'rifatul. Begitu. Jadi kalau begitu berarti yang dikotomis itu tidak Islami. Apakah ada makhluk yang bukan makhluk Allah di dunia ini? Tidak ada. Ingat sekali lagi bahwa hukum alam itu bukan ciptakan dengan bukan diciptakan oleh ahli ilmu alam. Ilmuwan itu hanya menemukan hukum alam. Hanya menemukan hukum alam. Ulama itu tidak menciptakan syariah, menemukan hukum syariah. Ya, melanggar hukum alam sama dengan hukum syariah. Melanggar hukum alam berarti melanggar hukum syariah. Mengapa? Karena semuanya dari Allah. Melanggar syariah sama dengan melanggar hukum alam. Kenapa? Karena itu dari Allah. Begitu. Jadi tiada gotokumus. Apakah ada di dunia ini yang bukan makhluk Allah? Apakah ada hukum atau teori atau ilmu yang tidak ada dalam? Kan tidak ada. Begitu. Ingat saya ulang lagi, masdarul ilmi wallah. Sumber ilmu itu Allah. Kemudian objek ilmu apa saja itu adalah adalah makhluk itu, objek ilmu itu. Inna bi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab.
Afala yanduruna ilal ibili kaifa wa ilas samai wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa wa ilal jibali itu semuanya itu objek ilmu, itu makhluk Allah. Kemudian hadapul ma'rifatul, mengenal Allah. Makanya Allah dulu kan Allah dalam hadis suci sebut ana kanzun makhfiyun, saya itu untuk untuk kanzun makhfiyun, saya ini gak dikenal orang. Pak Tuan Urofa, saya ingin dikenal, lalu Pak Olaktul kau nih, lalu aku ciptakan alam ini. Isinya. Makanya semuanya min ayatihi. Kalau nggak begitu, inna fidzalika la ayat. Itu inklusif, tidak eksklusif. Begitu. Jadi situ sunatullah, apalah alam nasrah, laka gitu semuanya itu. Alam yarau ila thairi tadi itu. Orang yang thairi pokok sopat, baik mayam itu. Apalagi ya apa? Ya semuanya kan begitu. Jadi dengan lain bahwa ilmu itu inklusif. Makanya Nabi sendiri mengatakan utlubul ilma walau bisin. Hikmatul mu'min al-hikmah dalatul mu'min aina wajib fal akhdu wal mu'min al-haqqu al-akhdu biha. Ilmu itu adalah barang mukmin yang hilang. Di mana saja yang temukan, ambil. Makanya ilmu itu tidak dibatasi waktu. Kalau apa itu? Apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati. Kemudian tidak baca 4. Utlubul ilma walau bisin. Kemudian tidak dibatasi oleh dari siapa kita belajar. Tidak ada dibatasi. Apa itu? Dalatul mu'min, dalat ilmu, dalatul mu'min. Aina wajata fahu al-hakumil. Ilmu itu adalah barang mukmin yang hilang. Barang siapa yang menemukannya maka berhak untuk barang mukmin yang mendapatkannya, menemukannya maka berhak untuk mengambilnya. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi kepada siapa kita belajar. Begitu. Jadi inklusif kan? Makanya lalu pendekatan integratif, multidisipliner, interdisiplin itu dibenarkan itu. Memang begitu, nggak bisa. Ilmu mandiri itu nggak bisa. Alam ini sistemik, ekosistem. Apa itu? Organik, satu kesatuan organik, nggak bisa dipisahkan. Antara Allah dengan alam nggak bisa dipisahkan, memang ciptaannya. Nggak bisa, jadi satu sistem yang organik, saling terkaitan. Makanya lalu kalau Al-Quran itu, ilmu itu tidak berarti dari material, empiris rasional, tetapi juga harus transendental, ada hubungannya dengan Allah. Kalau sekuler itu hanya rasional dan empiris saja. Makanya lalu ada Ibn Sina, ada Al-Biruni, ada siapa lagi? Ibn Khaldun, ada Al-Khawarizmi itu. Dan nggak ada batasannya, nggak ada dikotomi. Yang ada adalah takamul, integratif. Semuanya dari Allah. Itu sehingga pengembangan itu harus terus terjadi. Coba apa itu? Innallaha fi kulli yaumin fi sya'an. Allah itu setiap hari itu ada aktivitas. Sehingga berkembang. Nggak boleh nggak berkembang.
harus berkembang. Kan orang takhallaqa bi akhlaqillah, harus selalu berkembang, harus selalu produktif. Kecil atau besar harus selalu produktif. Begitu anunya. Jadi kalau begitu pengembangan itu harus terus. Kalau tidak begitu katanya siapa itu, filosof Pakistan itu, akan tergilas kalau terus kita berhenti, harus selalu berkembang. Begitu. Ada lagi? Tolong itu ya, jadi sampean nggak bawa paper yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Ya mungkin perguruan tinggi saja, mungkin SMA saja, mungkin SD saja, mungkin SMP saja, sanawiyah saja, TDIA saja, itu nggak masalah. Yang penting itu adalah mengkritisi kurikulum yang sudah ada dan mengembangkannya. Tentu saja mengkritisinya itu adalah lewat apa? Ontologisnya bagaimana? Keadaan itu, wujudiyah, hakikat yang ada itu seperti apa kurikulum? Apa kelemahannya di situ? Kekurangannya apa? Jadi itu disempurnakan. Terus epistemologinya bagaimana? Diproduksi dari apa itu? Kurikulumnya kok bisa begini? Nah itu produksi dari ini. Mungkin dia hanya mengambil saja copy paste apa gitu. Atau ayatisasi lalu diambil dari ayat lalu dikasih ayat seperti itu. Bagaimana itu? Terus bagaimana seharusnya? Ontologisnya juga bagaimana seharusnya? Epistemologi bagaimana seharusnya? Kemudian yang ketiga itu mengapa seperti itu? Hasilnya seperti apa? Contohnya begini, ini kan apa namanya degradasi moral itu nggak ada anunya mas besar kan? Bahkan di sekolah-sekolah agama gitu. Bagaimana itu? Mungkin karena kurikulumnya yang nggak pas. Jadi yang dikatakan itu ada kesenjangan antara konsep dengan realitas, dengan kehidupan nyata bahasanya gitu. Nah, bagaimana seharusnya? Nah ini sih lalu berangkat dari itu, lalu kita menulis itu. Di situ ada kesenjangan, di situ ada gap ilmiah, gap akademik, itu ada penyelesaian. Dan itu namanya pengembangan kurikulum. Enggak apa-apa itu. SD enggak apa-apa. Lah kan biasanya kan tajrid ya. Apa itu Bu? Apa itu tajrid. Unsur tahap periksaan. SD itu apa? Itu adalah apa namanya? Taklif ya. Kalau biasanya kan begitu. Ada taklif, ada tatbi', ada takwid. Ada takwid ya, satu taklif itu memang harus ada instruksi kalau anak kecil. Yang kedua itu harus pembiasaan takwid. Yang ketiga itu adalah apa takwid, tatbi', jadi watak, jadi karakter. Itu kalau anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, antropologis ya, itu ilmu hal dan amal, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, mengkritisinya tadi pakai apa? Ontologis, mada huwa, wakaifa yubna huwa, wa limada, itu apa? Liai syai'in yubna, ada majad. Itu seperti itu. Itu kritis seperti itu. Lalu pengembangannya bagaimana? Atau begini, pakai komparatif. Sekolah A dengan sekolah B. Sekolah yang berbasis agama dan orang yang sekolah tidak berbasis agama, ini kan bisa berbandingan. Bisa saja membaca jurnal yang bereputasi. Coba saja bisa bandingkan itu. Bagaimana kalau menurut Islam? Bagaimana kalau dia menurut jurnal gitu. Itu sudah ada novelty-nya, ada kebaruannya, ada kontribusinya, ada celah yang ingin diselesaikan. Begitu. Kandungnya itu. Jadi ini kalau bisa, ini jadi desain disertasi.
sekaligus itu loh, jadi nggak kerja 2 kali. Cara berpikirnya seperti itu, apa saja cara berpikirnya itu kalau pengembangan itu harus pakai filosofis itu, epistemologis, ontologis dan apa namanya, eee, epistemologis dan aksiologis itu, apa saja itu seperti itu, judul aja pakai itu, mana ontologisnya ini, mana epistemologinya. Makanya pengembangan kurikulum berbasis, tauhid itu, analisis, analisis apa, analisis teologis umpamanya. Di sekolah ini loh itu kan ada ontologisnya, ada epistemologisnya, ada aksiologisnya. Untuk membangun karakter di sini gitu loh, di sekolah ini, kan begitu. Situ anunya itu. Apa saja harus bicara itu, mau pidato juga harus begitu, mau ngajar harus begitu, apa ontologisnya, apa, ya dibangun dari apa, terus hasilnya kira-kira apa, terus begitu, itu cara mengembangkan. Lah kalau mengkritik tadi membaca novel kan, membaca artikel yang baiklah, yang ya lihat itu, ontologisnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, kemudian bagaimana seharusnya, lalu apa itu, epistemologinya gimana, dibangun dari apa, kekurangannya apa, bagaimana seharusnya, seperti itu. Kemudian, hasilnya seperti apa, aksiologinya, ini seperti kalau yang dikotomis hasilnya begini, kalau kalau yang integratif begini. Begitu itu kan mesti jadi disertasi. Disertasi yang bagus itu. Pokok berapa saja itu harus kritis. Kritis itu maksudnya filosofis, sistematis. Maksudnya itu berdasar sebab akibat. Caranya seperti ya itu menanyakan ontologis, epistemologis, ontologis. Atau bahasa lainnya kalau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitu. Kalau apa, kalau hubungannya dengan apa itu, dengan apa itu, MPI, manajemen pendidikan ya. Ini kan kognitif afektif itu adalah semacam planning, planning dengan organizing. Bagaimana mengelolanya itu. Terus actuating itu bagaimana operasionalnya, internalisasinya, itu epistemologinya. Kemudian hasilnya gimana? Begitu, itu evaluasi, evaluating. Bisa kemana-mana itu. Jadi itu ontologis, epistemologis, aksiologis. Itu jadikan cara berpikir. Berapa saja itu begitu. Wujudiyah itu apa, apa namanya? Wujudiyah itu ontologis ya. Hakikat yang ada itu apa? Yang Anda lihat itu apa? Yang Anda dengar apa? Yang Anda pahami apa? Anda lihat sabda. Kemudian epistemologis itu ma'rufiyah, bagaimana dia bagaimana memahamkannya, pakai teori apa, membuat teori apa gitu loh. Kemudian hasilnya seperti apa, manfaatnya apa, kontribusinya apa, apa itu, signifikansinya apa, relevansinya apa. Itu namanya evaluasi, evaluating ya, controlling. Dan itu adalah kiamiyah dalam bahasa Arabnya. Terserah gitu. Caranya itu, sepenting itu. Di S3 itu hanya cara berpikirnya saja yang kuat. Bahannya sudah ada, tapi cara berpikirnya itu. Mau nulis, mau berpidato, mau ngajar, itu pakai itu. Saya ngajar ini, intinya apa? Pesan utamanya apa? Pengertian utamanya apa? Lalu dibangun dari apa lagi? Apakah dari buku ini, dari buku A, buku C? Kemudian atau dari apa itu loh? Dari Quran hadis, dari sanad ilmiah, sanad ilmu, atau dari pengalaman bangsaan, itu kan dilihat dari situ. Kemudian hasilnya seperti apa, tujuannya apa,
signifikansinya apa, relevansinya apa. Itu yang paling penting, ya. Jadi tolong itu, kita minggu depan kan ketemu lagi ya? Nggih. Halo? Halo? Nggak ada suaranya. Halo? Iya, iya, Prof. Oh, ya. Ya, sebelum kita akhiri apa yang perlu dipertanyakan? Nanti saya kirim ya, tolong itu di ya, di buat grup nanti saya kirim ini ya, kisi-kisinya, repetitif. Oh, gini. Eh, saya tulis ya di kuat. Oh iya ke sini ya. Eh, saya bacakan saja ya. 081 Oh iya. Sudah bisa didengar. 081 330 735 840. Coba anu, coba sampean baca, sampean baca ulang ya, ya. 73. Iya benar. Oh, oh nggih nggih. Alhamdulillah. Nanti saya kirim nggih. Nggih. Sudah nggak ada lagi ya pertanyaan. Nanti eh, usahakan minggu depan presentasi ya. Nanti kita diskusikan seperti begini. Eh, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. 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 Terima kasih, Prof. Nasib Prof. Sama-sama. Siapa ketua? Oke, oke. Saya tutup ya. Jadi, sini. Salam.